Terakhir kita bahas kemarin kita baca maqalahnya Imam Asy-Syafi'i bila mengatakan qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu la yuflih man talabal ilma bi izzatin nafsi wa sa'atil ma'isha walakin man talabahu bi dillatin nafsi wa dhiqil 'aish wa khidmatil ulama'i aflah. Ini yang kita kemarin terakhir. Yang kelima wal khamis an yuksima awqatahu awqata lailihi, apa dia? An yuksima awqata lailihi wa naharihi wa yaqtanim ma baqiya min umri fa inna baqiyatal umri la qimata laha wa ajwadul awqati lil hifdhi al asharu walil bazhi walil bahsi al ibkar walil kitabah wasatun nahar walil mutalaah wal mudzakarah al lail. Naam. Wal khamis yang kelima an yuksima awqatal laili, hendaklah membagi waktu malamnya. Membagi waktu malamnya. Yang kita bahas ini berlaku pada orang yang memang betul-betul dia ini pelajar ilmu, dia yang memang dia punya tujuan, saya harus seperti ini, bahkan kalau bisa orang dan ini terlebih orang yang sudah memanajemen dirinya, saya misal ya waktu misal tahun sekian, pokoknya dalam jangka sekian lama saya harus seperti ini, begitu. Bukan asal-asalan pokoknya belajar gitu ya, enggak. Karena mengatur waktu itu kalau orang tidak punya tujuan yang pasti tidak mungkin terjadi ya. Jadi waktunya diatur betul. Saya jam sekian harus seperti ini, harus seperti ini. Kitab ini pelajaran ini harus hafal sekian gitu ya. Maksudnya harus hafal satu malam misalkan ya. Ada target. Orang yang sudah punya target baru bisa mengamalkan yang kelima ini. Ya. Tapi kalau asal-asalan gitu ya, pokoknya mondok dia apa cari wong tua ada untung-untungan gelem gitu ya, ada seperti itu, untung-untungan gelem. Nah, ini kalau sudah semacam ini ya wallahu a'lam bishawab sudah ya. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena siapa, tapi karena dirinya harus kita tanamkan seperti itu. Jadi kita belajar itu bukan karena siapa-siapa ya, karena dirinya atau karena dirinya pingin merubah keadaannya, otomatis karena Allah ya, pingin merubah keadaannya, terlebih pingin merubah keluarganya. Mungkin kalau dia berasal dari keluarga yang biasa atau keluarga yang rendah, pingin meninggikan derajat keluarganya biar setidaknya ada menjadi keluarga yang di situ ada seorang yang alim, yang ahli ilmu ya. Kalau yang keluarganya sudah seperti itu, biar bisa meneruskan perjuangan orang tuanya, begitu. Misalnya ada yang ustadz mungkin ya, orang tuanya ada yang kiai siapa mungkin, supaya bisa meneruskan perjuangan orang tuanya. Baru dia bisa menata waktunya. Ya, tapi kalau sekali lagi ya, kalau cuma asal-asalan, ya pokoknya dia punya pendirian untung-untungan gelem gitu ya, maka tidak bisa ini. Jadi dikatakan yang kelima, adab yang kelima, hendaklah anjuk sima awqatil lailih, hendaklah membagi waktu-waktu di malam harinya, wa naharihi dan siang harinya. Jadi ditata, jam berapa harus belajar, jam berapa harus ngapalkannya itu jam berapa ya. Wa yaqtanim ma baqiya min umrih, dan mengambil kesempatan, mengambil keuntungan ya, yaqtanim, mengambil keuntungan yang besar, ma baqiya min umri, dari sisa-sisa umurnya. Jadi ada waktu kesempatan dia ngambil yang banyak gitu. Ada waktu kosong ambil yang banyak. Wah ini liburan, wah diambil yang banyak, pumpung liburan gitu. Ya, tapi enggak ada yang seperti itu.
Biasanya pumpung liburan tak dolen sing towo, gitu, kebanyakan seperti itu. Dan bahkan insya Allah jarang sekali kalau liburan bawa kitab. Dulu sekarang kita tidak tahu. Ya, liburan bawa kitab untuk dibaca di rumah. Ada enggak? Liburan bawa kitab yang dipelajari untuk dibaca di rumah. Sopo? Satu aja. Atau mungkin antum semua bawa cuma karena tawaduk enggak mau ngacung gitu. Ya. Kalau zaman dulu biasanya zaman dulu. Liburan itu kitabnya dibawa, ya. Kitabnya dibawa. Untuk apa nih? Biar di rumah enggak nganggur. Tapi sekarang repot ya, nganggurnya kita ini di rumah untuk kesempatan chattingan biasanya. Lain lagi. Cuma kalau dia mau berusaha ya insya Allah enggak. Cuma pantangannya kalau zaman sekarang lebih berat ya. Kalau dulu gitu tuh gampang. Jadi liburan bawa kitab untuk dibaca di rumah. Masuk kena? Masa enggak ada? Atau liburan yang punya HP download pelajaran-pelajaran yang dipelajari di pondok. Banyak. Ini sudah ada di HP. PDF-nya sudah ada. Pas lek seperti ini tulisannya. Dibaca di mutolaah. Safinah ada di HP. Pernah buka seperti itu? Dihafal. Mungkin kelihatannya buka HP padahal dia mutolaah sinau. Ada seperti itu? Minimal itu. Ya. Zubat mungkin ya, zubat apalagi sak syarai sak sembarangnya ada. Lebih canggih. Nah, gitu ya. Mungkin dia main kemana, buka HP-nya itu pelajaran yang dibuka. Ada kira-kira yang punya HP. Saya kira nggak ada ya. Mungkin kalau ada 1, 2 kalau ada. Berarti alhamdulillah masya Allah. Faham ada yang ngomong tadi? Ya. Jadi wayaktani ma baqiya min umrih, mengambil keuntungan yang besar, ghanimah gitu ya. Jadi yaktani mengambil ghanimah, keuntungan yang besar, waktu yang tersisa dari umurnya. Jadi waktu kosongnya dibuat ilmu. Nah, kalau bisa seperti itu namanya belajar ilmu. Maka kita ini misalkan ya dikatakan antum santri, maka selayaknya itu mestinya bukan iya saya santri, itu kayak kurang pantas. Yang betul tuh insya Allah anak santri. Thalabul ilm ini apa tadi? Makom thalabul ilm ini bukan sekedar ucapan tok, tapi harus ada pengamalan. Ya, itu tadi tuh ya, ditandai dia titik-titik baca kitab, titik-titik baca kitab, begitu titik-titik mutolaah, cekelane pulpen, cekelane notes, di dalamnya ada faedah-faedah, bukan nyatet nomor HP buat bawa notes cak iseng kolek ketemu sopo bisa nyatet nomor HP ya, gitu. Terus amalan-amalan dibaca, diamalkan. Ada maqalah dari Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam salah satu kalamnya beliau, ditulis kalam beliau ini ada 2 juz gitu ya, sekian. Itu masih tulisan tangan. Di situ disebutkan mengatakan laisa min talabil ilm man la yusalli rawatib wala yaqra wala yahfad du'aul witir. Banyak masalah. Tidak dikatakan santri kalau tidak salat rawatib, tidak baca doa wala yahfad du'aul witir, tidak hafal doa witir, tidak salat duha, wala yusallid duha, gitu ya. Tidak pernah salat duha. Ini bukan dikatakan santri. Santri itu yang mengamalkan itu semua. Kalau santri. Kalau katanya santri tapi tidak pernah seperti itu, ya berarti bukan santri.
Kita katakan santri tapi indallah bukan santri itu. Ya. Santri menurut kacamata ulama yang betul-betul ulama, bukan menurut kita. Ya. Fa inna baqiyatal umri la qimatalaha, karena sesungguhnya sisa umur itu la qimatalaha, enggak ada gantinya, enggak ada nilai, enggak ada, tidak bisa dihargai dengan apapun. La qimalaha. Tidak bisa ditebus kalau sudah hilang. Ya. Kalau sudah hilang sudah tidak bisa kita jangkau lagi. Yang kemarin, yang tadi sudah selesai. Sekarang waktu baru. Ya. Maka harus diisi waktu tadi dengan amaliyah-amaliyah, karena kita santri ya, diisi dengan amaliyah-amaliyah yang berkaitan dengan ilmu. Yang paling bagus itu belajar ya, bawa belajar mutolaah. Karena sekali lagi kalau kita belajar mutolaah yang berkaitan dengan ilmu itu dapatnya dua, dapat nilai ibadah plus juga dapat ilmu pengetahuan. Ya, sedikit wirid tapi banyak baca, banyak mutolaah. Tanya kalau tidak bisa gitu. Saya kira di sini jarang yang nanya-nanya katanya. Santri itu jarang yang nanya-nanya. Modelnya pasrah, paham gak paham, wis pokoknya belajar gitu. Banyak. Kadang-kadang gurunya ngeluh, iki arek iki paham pon ndak, kok kena sing takon, yo kadang mendelik itu gitu ya. Kadang-kadang gurunya bingung. Ya. Kalau ndak paham tanya. Soal ndak paham itu biasa kalau di pelajaran gitu. Ya, ditanya harus, karena nanti kalau kita ndak nanya, gurunya ndak tahu, yang salah bukan gurunya, yang salah santrinya. Kalau ndak bisa, sadari ndak bisa. Dan upayakan harus bisa, begitu. Wa ajwadul awqat alil hifdz al ashar, paling bagusnya waktu, ajwad, jud itu paling layak, bagus, tepatnya waktu, bagus ya, paling jud ya, dermawan, maksudnya paling bagusnya waktu lil hifdzi, untuk menghafal adalah al asharu, di waktu sahar. Ini paling bagus kalau untuk menghafal. Jadi ngapalno itu paling bagus waktu-waktu sahur. Jam 2 bangun untuk ngapalno, ini paling bagus. Saya kira nggak ada ini, belum ada ini. Ya. Lo kan enggak tidur, sudah tidur. Tidurnya jam 10. Ya. Tidurnya jam 10, jam 1, 2 bangun enggak masalah. Enggak diapa-apakan. Enggak salah, ya. Yang salah yang negor. Kalau sudah tidur kok, ya. Kecuali enggak tidur sama sekali, itu salah. Jadi harus ada tidur, segera tidur, nanti segera bangun, begitu. Ojo bergadang sampai jam 1 tidur, terus jam 3 atau jam 4 bangun sudah subuh. Kedisian ayam berkokok. Karena kita seperti itu. Ya. Jadi paling bagusnya waktu lil hifdzi, untuk menghafal adalah al ashar, di waktu sahur. Waktu 1/3 terakhir. Ya jam 2-an lah. Jam 2 sampai subuh itu waktu yang paling tepat, paling bagus untuk menghafal. Ngapalno. Walil bahsi al ibkar, untuk membahas itu al-ibkar, di waktu pagi, bukur, pagi-pagi sekali. Ya. Tapi ya karena di sini sudah aturannya jam 7, ada jam 7. Tapi hasilnya lebih pagi itu lebih enak sebenarnya. Setelah subuh ada pengajian, bahas kitab, itu lebih tepat. Cuma kadang-kadang ngantuk jam segini. Karena berkahnya terlalu besar, akhirnya godaannya besar juga, digoda oleh ngantuk. Untuk membahas yang paling bagus adalah al-ibkar. Nah, kita kalau ndak ngaji ya bahas sendiri, mutolaah, pegang kamus, buka kitab, bahas sendiri, mutolaah maksudnya. Apa ini gitu ya, sambil apa namanya? Ya. Walil kitabah wasatun nahar, untuk menulis itu di tengah malam paling bagusnya, tengah malam. Tengah-tengah malam. Kalau kita di sini waktu memang tidur, ya paling tidak malam terakhir ketika kita mau tidur jam berapa? Tidurnya jam 10, berarti ya antara jam 9 10 ini kalau mau nulis di situ waktu yang terbagus.
Walil mutalaah wal mudzakarah al-lail. Untuk mutalaah wal mudzakarah itu hampir sama ya. Mutalaah itu ada murojaah, ada mutalaah, ada mudzakarah. Itu beda-beda. Kalau mutalaah itu berarti membaca kitab yang belum dipelajari. Jadi kita nanti mau belajar apa? Belajar bab wudu, belum dipelajari, kita mutalaai, baca sambil lihat terjemahannya apa gitu ya, sambil apa tadi dioret-oret. Nah, itu namanya mutalaah. Kalau sudah dipelajari berarti murojaah. Dari asal kata apa? Rojaah, yarji, apa balik, maksudnya kembali lagi, balik lagi, baca lagi. Kalau mutalaah itu tolaah, delok gitu ya. Kalau mudzakarah itu mengingat, berarti sinau, mudzakarah atau murojaah itu hampir sama, gitu ya. Murojaah, mudzakarah. Berarti mudzakarah ini membaca, mudzakarah, mengingat-ingat pelajaran sudah pelajari, itu namanya mudzakarah. Untuk mutalaah dan mudzakarah itu yang bagus adalah al-lail, di waktu malam. Terserah mau awal malam, mau jam 9, tengah malam, atau pokoknya di malam hari. Nah, terserah. Wa ajwadu amakinil hifdzi al-ghuraf. Wa ajwadu, dan paling bagusnya tempat-tempat untuk menghafal adalah al-ghuraf, kamar. Tapi di sini karena kita mondok ya cari tempat yang sepi. Kalau kamar rame ya metuwo, cari yang sepi. Mau di pojok, mau di pokoknya menghafal gitu ya. Mau belakang toko mungkin ya, pokoknya pegang kitab dia. Al-ghuraf. Al-ghuraf ini kamar. Wa kullu maudhi' ba'idun anil malhiyat, dan setiap tempat yang jauh ya. Setiap tempat yang jauh apa tadi? Anil malhiyat, dari sesuatu yang membuat lupa, yang melalaikan. Setiap tempat ba'id, yang jauh, anil malhiyat, dari hal-hal yang melupakan. Ajak nganggur ya. Oh, enggak apa. Duduk dulu. Ini paling bagusnya tempat untuk menghafal. Intinya cari tempat yang sunyi, yang kondusif gitu ya, yang enak, yang nyaman. Masa depannya arek bal-balan menghafal ya jedak-jeduk ya, gak hafal-hafal ente. Wis kate hafal kupingnya jeduk gitu kan, karena apa kedengaran. Atau pas nonton film misalkan ya, walaupun film Islami, perang-perangan misalkan, kita sambil menghafal ya kan melupakan kan, enggak fokus. Ya, mesti fokusnya ke yang situ, enggak mungkin ke fokusnya yang dihafal tadi. Wala yuhsinul hifdha bihadratin nabat, dan tidak bagus menghafal itu bihadratin nabat, di hadapan nabat, tumbuh-tumbuhan. Tidak bagus menghafal itu di depan tumbuh-tumbuhan, depan hijau-hijauan, depan pemandangan. Lah, kan bagus ya, pemandangan itu bukan untuk, kan pemandangan kan untuk dinikmati kan. Ya. Kalau kita menghafal terus kita mau menikmati siapa? Mesti kalau pemandangannya nanti bagus kita lupa, lalai dari hafalannya, enggak fokus gitu ya. Karena tumbuh-tumbuhan itu biasanya dapat melalaikan. Orang pasti senang dengan tumbuh-tumbuhan. Enggak bagus kalau di hadapan di depan taman gitu ya. Nanti pergi ke taman menghafal, bukan tempatnya ya.
Kalau di taman tuh ente ngopi-ngopi gitu ya, nyantai sambil apa namanya, melihat kanan kiri sambil apa tadi, tamasya gitu ya. Nah, itu. Kalau menghafal ya cari tempat yang sepi, fokus kepada bacaannya gitu. Terus wa hadrah wal khadrah. Khadrah itu tanaman yang hijau, ya sama ya. Tanaman yang hijau di kebun misalkan. Biasanya itu melalaikan. Mesti kalah hafalannya. Apa nak? Duduk sini. Mesti kalah hafalannya. Terus wal anhar di sungai. Ya, sungai. Wa dadijil aswad, dan di tempat-tempat yang ini, yang ramai, dojid, banyak suara, bising gitu ya, dan suara-suara yang ramai, bising di depan jalan raya, ya tidak fokus, ya. Apalagi ngapalno pas ono percon, ya tidak mungkin, ya depan mercon, dari itu dia ngapalno, tidak bakal fokus, nah, gitu ya, itu. Jadi kalau menghafal balik ke depan di atas tadi, cari tempat yang apa tadi, yang jauh dari hal-hal yang melalaikan, yang melupakan, dari keramaian, nah, gitu ya. Makanya malam hari itu ketika mungkin orang-orang tidur, dia menghafal bagus, karena bakal fokus. Coba di kuburan tapi tambah tidak fokus. Wasadis yang keenam, an yuqallilal akla wasyurbi. Ini yang keenam. Tadi yang tadi masalah mutolaah, masalah berkaitan dengan kita baca mutolaah gitu ya. Sekarang berkaitan dengan makan ini. Wasadis an yuqallilal akla, yang keenam, adab yang keenam hendaklah santri itu, pelajar ilmu itu, an yuqallilal akla, mempersedikit makan kalau bisa. Ya. Loh, kan kalau sedikit lemes, semampunya, ya bukan berarti sedikit sangat sedikit, enggak. Pokoknya ojo sampai terlalu kenyang gitu ya. Ya pas-pasan lah. Pas-pasan. Karena kalau terlalu kenyang mesti ngantuk. Lapar, lemes. Ya berarti tengah-tengah. Tapi orang tuh kalau biasa lapar insya Allah enggak, kalau sudah terbiasa enggak bakal. Karena sunnah kan, orang tuh kalau makan enggak terlalu kenyang. Nabi itu kalau makan apa? Nahnu qaumun la naqul hatta nashba wa idza aqalna nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza aqalna lam nasba. Kita ini kaum tidak makan kecuali lapar, kalau makan kita ini lam nasba, tidak kenyang. Jadi sebelum kenyang berarti sudah berhenti. Nah, ini sunnah memang. Lagian kalau di sini ya enak ya. 3 kali makan sehari itu tidak sampai, walaupun kurang-kurang gitu, tidak begitu kenyang. Nanti belum lemes wes makan lagi, pagi, dohor, ya. Apalagi dibuat taklim tuh kalau dia nikmat tidak kroso. Makanya orang jadi lihat kita ini kalau merasa lama berarti kurang nikmat taklimnya, ya. Kurang nikmat. Tapi kalau nikmat, waktu tuh kerasa cepat. Moro-moro wis jam sakmene gitu ya. Apalagi dibuat tidur tambah enak. Ngaji tidur. Fatihah, nah itu ta'lamu ta'lim tidur. Kemudian langsung wallahu a'lam bishawab, bangun tambah cepat. Paling beberapa menit tok sudah siang. Ya karena jam-jamnya dibuat tidur. Apa nak wasyurub, mempersedikit makan. Fa inna syab'a yamna an minal ibadah wa yusqilul badan. Karena kenyang itu karena kenyang itu yamna minal ibadah, dapat mencegah dari ibadah, wa yuskilul badan, dan memperberat badan. Jadi badan itu tambah berat, ya kan, abot kabeh. Gampang kesel. Itu kalau kita kalau terlalu kenyang. Lagian nanti kalau terlalu kenyang akhirnya kita ini kegemukan, enggak pas ya. Kalau gemuk itu biasanya kadang malas, mendang kesel. Kalau bisa jangan gemuk, ya. Enggak usah niru orang gemuk. Kalau bisa pas-pasan, ya enggak kurus, ya enggak gemuk, biasa-biasa.
Orang gemuk itu mesti nyesal. Kalau enggak nyesal ya wallahu alam ya, mesti kebanyakan. Ya mungkin satu dua yang senang dengan gemuk, tapi kebanyakan kok itu kalau keterlaluan gemuknya, mesti nyesal. Buktinya orang gemuk mesti fitness ya, untuk menurunkan gemuknya. Termasuk anak sendiri. Apa nak? Kemudian wa min fawaidi qillatil akal sihatul badan. Dan termasuk faedahnya sedikit makan itu adalah sehatul badan, dapat membuat sehat badan. Wadaf'il amrod, dan dapat menolak penyakit badaniah, penyakit yang ada di badan itu dapat tertolak. Jadi orang kalau banyak makan itu mesti penyakit, pasti. Dan semua penyakit di badan ini itu berawal dari makan. Entah makan yang enggak teratur, atau makan yang sembarangan, atau makan terlalu banyak, itu mesti. Jadi makan itu enggak ada enaknya kalau banyak. Enggak ada enaknya. Apapun penyakit yang ada di badan kita ini mesti imbasnya dari makan. Stroke dari mana? Ya dari makan. Kebanyakan lemak, ketutup, dia enggak jaga makanan. Ya. Apapun sudah, ya ginjal gitu pokoknya semua. Mah juga ya. Apapun lah di mana. Kencing manis, semuanya dari makanan. Enggak dijaga makanannya atau terlalu banyak. Ya, kalau muda masih enak, tapi nanti sudah menginjak tua baru kerasa. Ya. Justru orang yang makannya itu enggak begitu enak dan sedikit secukupnya itu bakal sehat, bahkan dapat memanjangkan umur. Ada pernah dapat cerita itu ya, dapat cerita dari salah satu teman. Ada ya, di daerah Malang ini, daerah entah Jabung atau mana. Ada orang yang umurnya ini sampai 160. Kalau zaman sekarang langka. Masih sehat, masih mancal, kuat. Makanya apa? Makannya singkong godok. Tahu singkong godok? Pohong godok, ya. Ndak makan minyak, ndak makan lemak, singkong godok mulai muda. Dan tidak suka makanan-makanan yang lain karena sudah terbiasa ya. Itu sampai umur 60, 160 ini masih kuat dan mancal. Ya kenapa? Ya karena di dirinya enggak ada makanan apa dari penyakit-penyakit. Lama bayangkan singkong godok ya. Aman dari minyak, lemak dan segala macam. Jadi itu ya, jadi makanan itu sangat berbahaya, hati-hati. Fa inna sababaha kasratul akal ini ya. Karena penyebabnya adalah kasratul akli, banyaknya makan, kebanyakan. Banyak makan, wa kasratus syurbi, dan banyak minum. Kama qila, sebagaimana disebutkan, sebagaimana disebutkan fa inna da aksaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarab. Fa inna da, maka sesungguhnya ada ini penyakit ya. Aksaru ma tarahu, kebanyakan apa yang kau lihat, kebanyakan ya. Itu yakunu minat ta'ami awis syarab, kebanyakan itu dari makanan awis syarab atau minuman, kebanyakan begitu. Wasihhatul qulubi minat tughyani wal batar,
Dan sehatnya hati itu adalah dari minat tughyan. Sehatnya hati minat tughyan maksudnya terhindar kalau bisa menghindari terhindar dari at-tughyan. Tughyan itu perbuatan dosa. Sehatnya hati itu adalah terhindar dari perbuatan dosa wal bator dan melampaui batas atau sombong. Sehatnya hati itu dari menghindari at-tughyan dosa wal batori dan melampaui batas atau sombong. Jadi intinya sehatnya badan itu dari mempersedikit makan dan minum. Hati-hati makanan dan minuman ya, ojo sembrono gitu. Es misalkan ya. Kemudian walam yara ahadun minal auliya wal la'immah wal ulama'il akhyar yattasib au yusab bikasratil akli wala humida bihi. Wa innama tuhmadu kasratul akli minad dawabil lati la ta'qil wa tursadu lil amal. Walam yara ahadun dan tidak ada, lam yara engkau tidak ada seseorang, ya lam yara tidak pernah atau tidak ada seseorang dari aulia al-a'immah, tokoh-tokoh zaman dulu nih ya, yang ada sejarahnya mungkin kita baca orangnya siapa, wal ulama il akhyar dan ulama-ulama akhyar orang-orang pilihan itu yattasib bersifat atau disifati bikasratil akli, disifati dengan banyak makan. Jadi enggak ada ulama orang jadi ulama baik sekarang atau kemarin zaman dulu itu enggak ada yang disifati dengan banyak makan. Wa kana Syekh fulan kasratul akal enggak ada. Ya, dan enggak pernah ada itu. Makanya kalau kita ini banyak makan itu sudah menyalahi adatnya ulama. Ya, adanya guru-guru. Kalau ada guru-guru banyak makan ya berarti belum ke situ berarti. Ya, yang ada sedikit makan. Karena Syekh fulan yaqalul akal, Rasulullah juga sedikit makan kan ya. Rasulullah itu makannya sedikit. Kadang-kadang saking enggak punyanya Nabi itu kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang sampai sebulan Nabi itu dapurnya enggak pernah keluar asap karena enggak masak. Ojo ditiru tapi dia harus makan cuma sedikit kalau bisa. Ya. Wala humida bihi dan tidak dipuji dengannya, enggak ada yang terpuji gitu ya. Enggak ada yang sampai terpuji karena banyak makan, tidak ada. Jadi bukan suatu kebanggaan ya itu ya. Banyak makan, banyak senang makan gitu ya. Itu bukan suatu kebanggaan dan enggak dibanggakan, enggak ada. Yang ada itu kebalikannya. Sedikit makan gitu ya. Kalau makan enggak keterlaluan, baru dia terpuji. Ya. Wa innama tuhmadu kasratul akli minad dawab. Hanyalah yang terpuji, yang dibanggakan untuk bisa banyak makan itu adalah minad dawabi, itu dari binatang-binatang. Jadi kalau ada binatang senang makan itu dibanggakan. Oh iki lho rek sapiku mangan tok iki kok sak wulan panen iki. Iso didol gitu. Ya. Jadi orang kalau punya sapi, punya kambing kok senang makan, itu senang orangnya. Kenapa? Ndang lemu. Ya, ndang lemu dibeleh atau senang makan karena nanti dia bisa kuat ya. Minad dawab allati la ta'qilu, daripada binatang-binatang yang tidak berakal, wa tursad lil amal, dan binatang yang dipersiapkan untuk bekerja. Sapi kalau zaman dulu untuk brojol, untuk brojol ya di ladang-ladang untuk narik gerobak kan harus makan banyak. Nah, itu baru terpuji, senang orangnya. Nah,
Kalau sapinya apa tadi, kudanya makan banyak senang karena bakal kuat. Nah, tapi kalau orang tidak ada senangnya dan tidak bakal terpuji. Nah, gitu ya. Sapi ya tidak suka makan, didol ya males orang. Iki lah sapi ku dolen apa tukun, tapi sayang gak pati arep makan gitu ya. Orang mundur. Kenapa? Kurus nanti sapinya. Enggak ada yang diharapkan. Ya. Jual kurus. Ya. Kalau orang justru kebalikannya. Ya, yang terpuji itu sekali lagi yang sedikit makan. Siapa sih? Kemudian wasabi yang ketujuh, an yu'akhidha nafsahu bil wara wal ihtiyat. Sedikit ya. An yu'akhidha nafsahu bil wara, hendaklah yu'akhid itu mengambil ya, memperlakukan dirinya gitu namanya. Mengambil maksudnya bertindak untuk dirinya atau memperlakukan dirinya gitu ya, lebih enak seperti itu artinya. Wasabi yang ketujuh, an yu'akhidha nafsahu, memperlakukan dirinya bil wara, dengan sifat wara. Jadi tidak makan kecuali yang halal. Jadi hati-hati, ya, hati-hati terhadap makanan-makanan, jangan sembarangan. Apalagi makanan-makanan pasar itu hati-hati kalau santri. Ya. Karena nanti dapat mempengaruhi ilmunya, apalanya sulit. Ya, karena kadang-kadang makanan, ya kita kurang perhatian terhadap makanan, pengaruhnya gitu. Ya. Wal ihtiyat fi jami'i sya'nihi, dan berhati-hati di seluruh keadaannya kalau urusan makan gitu. Jadi harus protek makanan. Ya. Ada jajanan mungkin ya, jajan pabrik kok enggak ada label halalnya misalkan ya, atau ada isu-isu ini ada campuran apa misalkan ya, misal ini enggak boleh, ini ada isu-isu ini campuran ada apa, ada campuran unsur babinya misalkan, maka jangan dimakan. Itu dari hati-hati. Ya, walaupun kita alasannya kan kalau enggak tahu sendiri kan enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Cuma kalau ternyata iya, itu berpengaruh. Ya. Tahu enggak tahu berpengaruh. Apa hadisnya itu? Man akalal halal alima awalam ya'lam, apa? Man akalal halam man akalal halal atau jawarihuhu alima awalam ya'lam sya'a am aba, gitu ya. Barang siapa yang makan makanan halal maka akan melaksanakan taat, apa tadi, jiwanya gampang diajak taat. Tahu ndak tahu, ya, mau ndak mau, tetap dia akan badan tadi gampang untuk diajak untuk berbuat kebaikan, melaksanakan apa tadi, ketaatan. Terus sebaliknya, waman akalal haram asad jawarihahu, ya, akan bermaksiat jiwanya, tahu ndak tahu, mau ndak mau. Ya, alima awalam ya'lam sya'a atau sya'at anaba. Mau ndak mau, walaupun dia ini berusaha menghindar dari hal-hal yang jelek, tapi kalau makanannya haram bakal tetap masuk kepada kejelekan. Nah, gitu. Tahu ndak tahu tetap sama. Ya. Memang kalau ndak tahu itu dia apa namanya, dosa, ndak mungkin ya dosa. Cuma pengaruhnya tetap garai males, ya. Untuk mutolaah kadang males, kalau suruh ngaji kadang-kadang juga males. Ya mungkin efeknya kadang-kadang mungkin tidur juga mungkin ya. Tapi enggak ya, karena nanti kalau kita ngomong tidur dikira yang suka tidur dikira makanannya haram. Enggak. Ya mungkin karena unsur saking terlalu kebiasaannya mungkin seperti itu. Ya. Siapa tahu. Ya. Wa yataharral halal fi ta'amihi wa syarabi wa libasi. Ya taharra harus meneliti, ya, yang halal, ya taharra memperhatikan yang halal
dalam makanannya, wa syarabihi dan minumannya, wa libasihi dan pakaiannya, wa maskanihi dan tempatnya, maskan, wa fi jami' ma yahtaju ilaihi dan di seluruh apa yang ia butuhkan, apapun ya, apapun yang ia butuhkan, entah itu kendaraannya, hatta bensin sama aja ya. Kadang ada orang itu mengatakan kak popo ini haram-haram titik, gak usah dimakan. Tuh kono bensin nih, lah kan bodoh ya. Bensinnya digunakan untuk ibadah. Terus ini yang haram kasih orang yang jual bensin, lah kan bodoh sama aja. Ya. Jadi di seluruh apa yang dibutuhkan kalau bisa halal, ya, jadi harus diperhatikan. Liyastani raqalbu, agar hatinya itu bersinar, wa yasluh liqabulil ilmi dan layak untuk menerima ilmu, wa nurihi dan nurnya ilmu, wa nafa' bihi dan agar bermanfaat ilmunya.